Pak Kunata bersama saya, akan bersama-sama kita akan melayani Tuhan hari ini. Dan hari ini kita akan mendapat pengajaran dari Bapak James yang sudah menyiapkan diri untuk memberikan sebuah judul bagaimana hidup bergaul dengan Allah. Silakan Pak James, kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya untuk memaparkan kebenaran firman Tuhan. Pak Siana mungkin ada sesuatu, silakan. Ya, silakan kita dengar ya, hidup bergaul dengan Allah luar biasa. Mari kita Amin. sama-sama dengar. Puji Tuhan, terima kasih Pak Edmo, Pak Suyatna, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kembali untuk saya berbagi renungan firman pada pagi hari ini. Ya, eh, pagi hari ini kita merenungkan tentang tema hidup bergaul dengan Allah. Saya mengajak kita membaca dari Kejadian pasal 5 ayat 22. Kejadian pasal 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dari dua ayat ini kita bisa melihat sebuah penggalan kalimat hidup bergaul dengan Allah. Henok bergaul dengan Allah, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan mereka orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, apa makna hidup bergaul dengan Allah? Ya, bergaul dengan teman, bergaul dengan komunitas, mungkin kita mengerti. Tapi bergaul dengan Allah gimana? Gimana maksudnya gitu ya. Nah, kata hidup bergaul dengan Allah itu kalau dicek di dalam bahasa atau terjemahan aslinya itu memiliki arti berjalan bersama Allah. Ya, next. Atau pergi bersama Allah. Atau bergerak bersama Allah. Atau berproses di dalam Allah. Nah, itu yang menjadi makna dari hidup bergaul dengan Allah. Jadi berjalan bersama dengan Allah. Jadi Nuh itu seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Henokh itu bergaul dengan Allah. Artinya apa? Berjalan bersama Tuhan, pergi bersama Tuhan, bergerak bersama Tuhan, berproses di dalam Tuhan. Dan Nuh itu bukan, walaupun dia dikatakan saleh dan tidak bercela di antara orang sezamannya, tapi kita perlu ingat bahwa Nuh bukan seorang yang sempurna, bukan seorang yang tanpa dosa, tidak. Hanya manusia Yesus yang sempurna dan tanpa dosa. Tapi manusia umumnya semuanya tidak ada yang sempurna, nah, bukan manusia tanpa dosa. Lah kalau begitu, gimana bisa hidup bergaul dengan Allah? Ya, bagaimana gambarannya berjalan bersama dengan Allah? Bagaimana kita bisa bergerak bersama Allah kalau kita punya dosa, punya pelanggaran? Nah, mari kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, gambaran berjalan bersama, kata berjalan bersama. Ada satu gambar ini mungkin saudara tentu tahu ya. Nah, ya. Ya ini saya tidak ada kepentingan apa-apa dengan beliau-beliau ya. Saya juga tidak kenal ya. Cuma saya pikir apa ya berjalan bersama yang viral yang bisa jadi gambaran. Oh, saya ingat ini. Nah, di mana ada Pak Prabowo, biasanya di situ ada Mayor Teddy gitu ya. Berjalan bersama kemana-mana, ya melakukan segala sesuatu, urusan-urusan, ya pergi, makan, ya banyak hal terlihat bersama terus kedua orang tersebut ya, Mayor Teddy dengan Prabowo. Mungkin ini gambaran berjalan bersama, berdiskusi, berbicara, membahas, dan misalnya gitu ya. Nah, tetapi saya rasa ini juga bukan gambaran yang paling tepat.
untuk menggambarkan yang dimaksud hidup bergaul bersama atau berjalan bersama. Alkitab memberikan gambaran yang paling tepat tentang yang namanya hidup bergaul bersama dengan Allah. Nah, itu di Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 33. Nah, di situ dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, jadi hidup bergaul atau berjalan bersama yang digambarkan oleh Alkitab itu adalah seperti hubungan suami dan istri. Hidup bergaul bersama, berjalan bersama seperti suami istri. Itu yang Tuhan gambarkan untuk menggambarkan kehidupan bergaul karibnya manusia dengan Allah. Jadi hubungan suami istri itu merupakan gambaran dari hubungan Kristus dan jemaat. Suami istri itu kan hidup bersama. Ini idealnya ya. Makan bersama, tidur bersama, jalan bersama, ngobrol berdua, berproses bersama dalam apapun ya. Menghadapi kesulitan-kesulitan juga bersama, menikmati kesenangan juga bersama-sama. Nah, itu gambaran hidup bergaul ya, bersama, berjalan bersama, berproses bersama. Nah, seperti itu. Nah, demikian yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ketika kita hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Dan semakin kita intim dengan seseorang, semakin kita mengasihi. Nah, ada orang ngomong begini, ya boleh next. Ada orang bilang kalau kita terlalu intim, nanti kita bosan katanya. Suami istri gitu ya, kalau ketemu terus. Ya bahkan katanya waktu zamannya COVID itu malah perceraian meningkat karena hari-hari ketemu terus gitu ya. Malah jenuh, bosan katanya. Nah, kalau terjadi seperti itu, sebenarnya ada kemungkinan besar fokus keintimannya yang keliru. Sebab prinsipnya semakin intim dengan seseorang, kita semakin mengasihi. Nah, kalau malah makin bosan, makin jenuh, itu berarti ada yang keliru. Ya, mungkin yang keliru adalah fokus keintimannya. Jika kita fokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah, atau berfokus kepada kepuasan diri sendiri, maka pasti kita akan jenuh dan bosan. Demikian juga dengan Tuhan, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, lalu kita menerima dan mengalami berkat-berkat, khususnya berkat jasmani gitu ya. Lalu kita fokus kepada berkat-berkat jasmani itu, fokus kepada kepuasan kepentingan diri kita, tidak heran kita ikut Tuhan jadi bosan dan jenuh. Kenapa? Karena hal-hal materi, hal-hal lahiriah tidak akan pernah memuaskan. Akan berulang lagi, butuh lagi, bahkan membutuhkan yang lebih daripada sebelumnya. Dan hanya lama-kelamaan hanya membuat jenuh dan bosan dan ingin sesuatu yang baru. Kalau gitu-gitu aja jadi bosan. Jadi akhirnya apa? Cerai. Gitu ya, meninggalkan. Karena apa? Fokusnya keliru. Ya, kalau kita fokus pada kepuasan kita sendiri, ya kita kan bosan dengan yang ada. Lalu kita akan berusaha mencari hal-hal yang baru lagi, yang ya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau fokusnya kepuasan diri kita atau kepuasannya hal yang bersifat lahiriah, misalnya kita sebelumnya tidak punya mobil, lalu diberkati dengan mobil. Wah, kita senang, iya pasti senang. Mobilnya dilap terus, dijaga. Tapi lama-lama apakah senangnya itu tetap? Lama-lama hilang. Apalagi kalau mobilnya sudah mulai tergores, ada yang rusak, malah giliran bayar pajak, hilang senangnya. Gitu ya, malah jadi beban. Atau setelah sekian lama ngelihat
orang lain punya mobil yang lebih bagus, keluaran terbaru lagi, ya sudah hilang senangnya, nggak akan pernah puas, ya. Nah, itu kalau fokusnya kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Nah, Rasul Paulus itu memiliki fokus yang benar dalam hubungannya dengan Tuhan. Itu sebabnya dia terus bergerak dalam kasihnya kepada Tuhan. Dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, dia bilangnya. Saudara aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus terus progres, tidak pernah habis ya kerinduannya, cintanya, karena apa? Fokusnya dalam hubungannya dengan Tuhan itu benar, ya bukan kepada hal-hal yang bersifat fana. Nah, Tuhan mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, Tuhan mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan itu mau bergaul karib dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Dia. Nah, takut akan Dia ini apa artinya? Bukan takut seperti takut pada anjing, takut kepada ular, takut pada apa gitu, ketakutan, bukan. Tapi kalau dicek makna dari kalimat ini, takut akan Tuhan itu, saya cek, saya cari artinya, adalah sikap hati menghormati Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu sikap hati menghormati Tuhan. Nah, maksudnya gimana menghormati Tuhan? Kayak apa caranya menghormati Tuhan? Apakah nanti di gereja hari Minggu baru kita hormati Tuhan? Atau ketika mesbah koram deo gini baru kita hormati Tuhan? Nah, saudara, saya yakin kita percaya bahwa Tuhan itu maha hadir, omnipresent. Benar ya, saudara? Tuhan maha hadir. Kita semua percaya itu bahwa Dia Tuhan dan Dia maha hadir. Nah, kalau kita percaya bahwa Dia maha hadir, berarti kita percaya juga bahwa Dia ada di mana saja ketika kita berada. Apa saja yang kita lakukan, Dia ada di situ. Di kamar sendirian, di toilet, di perjalanan, di kamar hotel sendirian, di dalam pekerjaan kita, di jalan raya, Tuhan hadir. Nah, kalau kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan hadir, maka seharusnya kita menghormati Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Kenapa kita harus menghormati Tuhan? Karena Dia pribadi yang mulia, kan? Nah, kita kalau ada orang yang terhormat, orang yang penting ada di hadapan kita, masa kita ya bersikap, berperilaku yang sembarangan, yang tidak layak? Tentu enggak. Kita akan menghormati ucapan kita, kata-kata kita, ya ya perilaku kita, kita atur sebagaimana apa kita menghormati Dia. Nah, bukankah Tuhan pribadi yang termulia? Nah, dan Dia maha hadir. Dia ada di hadapan kita, koram deo, berada di hadapan wajah Tuhan. Kita berada di hadapan Tuhan. Nah, maka seharusnya kita menghormati kehadiran Tuhan itu. Tapi berapa banyak orang Kristen, anak Tuhan, kita ya entah karena tidak menyadari, entah karena lupa, atau tidak mengerti, kita tidak menghormati Tuhan ketika kita menggunakan gadget kita. Kita nggak menghormati Tuhan dengan hobi-hobi kita. Kita tidak menghormati Tuhan dengan tutur kata kita. Kita nggak menghormati Tuhan yang ada di hadapan kita dengan perilaku kita di pekerjaan, di bisnis kita, maka dalam pelayanan kita. Padahal Tuhan bukan saja mengamati tindakan kita, melainkan Dia mengamati sampai ke dalam sikap hati kita. Nah, kalau kita tidak tahu hormat kepada Tuhan, Tuhan nggak suka bergaul karib dengan orang yang tidak menghormati Dia, kan?
Coba kalau kita ditanya, Bapak Ibu Saudara kita ditanya, apakah Bapak Ibu suka bergaul dengan seorang yang tidak respect kepada Anda, yang kalau ketemu selalu merendahkan, yang kalau ketemu selalu aja menghina, kelakuannya nggak pantas aja di depan kita, melecehkan kita, ya pokoknya nggak menghormati kita suka nggak bergaul dengan dia? Tentu jawabannya tidak kan? Saya malas ketemu dengan dia, bergaul dengan dia ini. Dia ini apa ya, menghina, merendahkan, melecehkan saya terus di depan orang-orang dia apa namanya merendahkan saya gitu ya. Kita nggak suka bergaul. Nah, Tuhan juga tidak suka bergaul dengan orang yang tidak hormat kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, yang punya sikap hati menghormati Tuhan. Tuhan Maha Hadir dan Dia ada di hadapan kita. Makanya betapa betapa apa ya jahatnya ketika kita melakukan dosa. Dan itu Tuhan ada di situ kan. Orang yang melakukan zina, melakukan cabul, Tuhan ada di situ ngeliatin, nonton. Bayangkan berzina di depan Tuhan. Nah itu bagaimana saudaraku ya? Menipu, padahal Tuhan di situ jelas-jelas Tuhan ngeliat, tapi dia menipu, berbohong, ya, dan lain sebagainya. Itu berarti tidak menghormati Tuhan yang ada di situ. Oh, tapi bagaimana? Kan tidak ada orang yang sempurna. Nah, mari kita lihat contoh ya, hal menghormati Tuhan. Musa, Daud, ya, next. Musa adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ya, boleh lanjut lagi. Musa adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ya, kita apa namanya baru baca tadi, saudaraku. Bahkan Tuhan pun jadi mengampuni Israel karena Musa yang begitu dekat dengan Tuhan. Tapi suatu ketika karena orang Israel itu begitu bebal ya jahatnya omongannya sampai Musa itu teledor dengan tindakan dan ucapannya, tidak menghormati Tuhan. Ya, peristiwa di apa ketika orang Israel kehausan gak ada air di Meriba itu, saudara. Karena tindakan dan sikap Musa, dia tidak menghormati Tuhan. Dan akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Menyakitkan sekali. Dia nggak diizinkan masuk tanah perjanjian. Aduh, bayangin saudara, dia bawa orang Israel keluar dari Mesir, jalan sekian lama, dan pada akhirnya dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Gara-gara tidak menghormati Tuhan. Sikap yang tidak menghormati Tuhan. Daud, dia seorang yang berkenan di hati Tuhan, ya kan? Dia seorang yang takut akan Tuhan. Tapi Daud harus alami konsekuensi dari perbuatannya yang menghina Tuhan dalam hal dosanya dengan Batsheba, membunuh suami Batsheba, Uria, dan lain sebagainya. Dan itu punya konsekuensi yang berat dalam kehidupannya, dalam keluarganya, saudara. Nah, Musa dan Daud, orang yang takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, tapi bisa melakukan atau bersikap yang tidak menghormati Tuhan. Musa dan Daud memang berbuat dosa. Mungkin itu menjawab pertanyaan kita tadi. Kan kita nggak ada yang sempurna, gimana kita mau bergaul dengan Tuhan? Nah, Musa dan Daud itu bergaul dengan Tuhan, dan mereka berbuat dosa. Tetapi Tuhan tetap bergaul karib dengan mereka. Karena apa? Karena mereka memiliki sikap hati yang mau bertobat dari kejahatan mereka. Dan itu juga diperhitungkan sebagai menghormati Tuhan. Ketika ditegur, bertobat, itu namanya menghormati, saudara. Sehingga Tuhan senantiasa berjalan bersama mereka. Walaupun dosa itu sendiri ada konsekuensinya. Musa nggak masuk tanah perjanjian, Daud ya pedang dan itu dalam keluarganya, anaknya ya aduh ya kudeta dan sebagainya. Ada konsekuensi, tapi Tuhan tetap berjalan bersama mereka.
Kenapa? Karena mereka memiliki sikap hati yang menghormati Tuhan. Ketika ditegur, mereka bertobat, mereka menyesali, ya menghormati teguran Tuhan. Itu juga sikap hati yang menghormati Tuhan. Makanya Tuhan tetap bergaul dengan Musa dan Daud. Tapi beda dengan siapa ini? Kain, Saul, Yerobeam, Bileam. Dalam Kejadian 4 ayat 6, itu Tuhan sendiri sudah mengingatkan Kain. Mengapa mukamu muram? Bukankah kamu akan berselisih kalau kamu berbuat baik? Kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Tapi Kain mengabaikan, lalu dia tetap melakukan keinginannya, dia bunuh Habel. Dia tidak menghormati teguran Tuhan, tidak menghormati Tuhan sendiri yang bicara kepada dia. Dicuekin gitu ya saudara, itu tidak menghargai, tidak menghormati. Akhirnya apa? Hidupnya terpisah dengan Tuhan. Dia hidup jauh dari tanah yang apa di mana dia hidup selama ini, jauh daripada Tuhan. Saul, saudara, ya dia tidak taat kepada Tuhan dalam hal persembahan ketika Samuel telat, tidak on time, ya dia bikin persembahan. Lalu yang kedua, ketika menghadapi Amalek, dia disuruh menumpas semua, dia bawa kambing domba yang tambun-tambun, bahkan rajanya pun dibawa. Lalu Samuel menegur Saul. Saul bukannya bertobat dengan tulus, malah dia ngomong, ya ada kata-katanya begini, hormatilah aku di depan tua-tua bangsaku. Ngomong gitu dia sama Samuel. Padahal Samuel ini mentornya, ya otoritas rohaninya, yang melantik dia jadi raja itu Samuel. Tapi dia ngomong begitu dengan angkuh dan sombong. Akhirnya apa? Tuhan menolak dia, saudara. Tuhan tidak bahkan roh Tuhan diambil daripadanya. Tidak bergaul karib dengan Saul. Karena apa? Saul tidak menghormati teguran ketika dia berbuat salah. Yerobeam juga, saudara, kalau kita baca, ya Yerobeam ketika dia memimpin kerajaan utara atau kerajaan Israel yang 10 suku itu, sementara di selatan ada kerajaan Yehuda, 2 suku, ya, ibu kotanya Yerusalem. Yerobeam raja pertama dari kerajaan Israel yang terpecah setelah uh, kepemerintahan Salomo, ya. Ya, Yerobeam ini berpikir kalau orang-orang Israel yang 10 suku datang ke Yerusalem terus untuk beribadah, lama-lama membelot di mereka, lalu dia bikin mezbah sendiri. Lalu ada nabi datang memperingatkan dia, jangan kamu bikin mezbah sendiri, mezbah yang ditetapkan Tuhan itu di Yerusalem. Kalau kamu taat, Tuhan akan membuat tahtamu tetap seperti Daud. Tuhan sendiri memberi penawaran, Tuhan sendiri memberikan peringatan dan janji sekaligus di dalamnya, tapi Yerobeam mengabaikannya, malah dia mengangkat imam-imam sesuka hatinya. Yerobeam tidak menghormati Tuhan. Dan juga Bileam. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca, dia seorang yang ya karena hatinya dikuasai oleh uang, sehingga dia tidak menghormati Tuhan. Hatinya nggak benar, sikap hatinya nggak benar. Walaupun ketika dia sudah bersama-sama dengan Balak, dia tidak mengutukin Israel, mulutnya mengucapkan berkat, tapi sikap hatinya nggak menghormati Tuhan, sikap hatinya hanya cari duit gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini menghormati Tuhan dengan apa yang kita pikirkan? Karena Tuhan mengamati bukan apa yang kita lakukan saja, karena Dia Tuhan yang Maha Tahu dan Dia mengamati apa yang kita pikirkan. Ya. Dia tahu apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Apakah kita mengabaikan Roh Kudus dan firman Tuhan yang telah mengingatkan kita? Itu menjadi ukuran apa kita menghormati Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Berapa kali dalam sehari kita mengabaikan arahan Tuhan? Atau apakah hari-hari ini kita sedang melakukan eh, yang sedang kita lakukan ini bukan sesuai kehendak Tuhan, tapi kita sedang memaksakan apa yang kita pikir baik, kita pikir benar. Kita abaikan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Itu kita sedang tidak menghormati Tuhan. Tidak sedang takut akan Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita?
Apakah dengan sikap hati takut akan Tuhan, atau kita perlakukan orang-orang di sekitar kita dengan arogansi keegoan kita? Dalam kita berdoa, dalam kita menyembah, dalam kita beribadah, seperti yang disampaikan Bapak Benyamin tadi. Dalam kita melayani, bahkan dalam kita berkorban, apakah kita melakukannya dengan hati yang menghormati dan kagum akan Tuhan? Atau kita berdoa, melayani, berkorban dengan terpaksa, mengeluh, merasa nggak perlu, atau sudah karena biasa tadi. Dan bersungut-sungut juga menjadi bentuk sikap tidak menghormati Tuhan seperti yang dilakukan bangsa Israel. Nah, mari kita bisa cek daftar yang lebih panjang lagi untuk daftar refleksi diri kita masing-masing. Apakah kita selama ini memiliki sikap hati yang menghormati Tuhan atau tidak? Nah, Tuhan mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti sikap hati yang menghormati Tuhan. Mari kita bangun gaya hidup yang takut akan Tuhan. Ya, karena dengan takut akan Tuhan itu kita bisa hidup bergaul dengan Allah. Ya, mari kita memiliki sikap menghormati Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita, Bapak Ibu, sepanjang hari, dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Biar kita berusaha senantiasa menyadari bahwa Tuhan itu maha hadir. Dia ada di hadapan kita. Ya, kita senantiasa coram Deo, berada di hadapan wajah Tuhan. Mari kita bangun kesadaran ini ya, kesadaran otomatis, yang seperti yang diajarkan Bapak Edi Leo. Ya, kita latih sampai menjadi kesadaran atau keintiman otomatis. Kita sadar bahwa Tuhan selalu ada. Sehingga apa? Kita menjaga apa yang kita pikir. Kalau pikiran kita nggak benar, kita langsung minta ampun sama Tuhan. Kita jaga perasaan kita. Kalau perasaan kita mulai aneh-aneh, nggak benar, kita sadar ada Tuhan loh yang mengamati dan tahu perasaan kita. Ya, pikiran-pikiran kita yang tidak baik, yang kotor atau berdosa. Ucapan kita, Tuhan ada di sini. Tuhan ada bersama dengan kita. Sekalipun tidak ada orang, sekalipun tidak ada CCTV, Tuhan ada. Ya, dengan demikian kita senantiasa belajar menghormati Tuhan, dan orang seperti itu Tuhan senang bergaul karib dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan yang memahami dan mengerti keberadaan kami. Engkau melihat sikap hati kami yang menghormati Tuhan. Kami tidak ada yang sempurna, namun setiap kali kami salah, keliru, dan kami bertobat minta ampun, Engkau menerima dan menghargai pertobatan kami sebagai bentuk sikap menghormati Tuhan. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, tolong kami, agar kami senantiasa sadar dan mawas diri bahwa Tuhan ada di hadapan, Tuhan maha hadir, sehingga kami senantiasa dapat hidup takut akan Tuhan, menghargai Tuhan yang ada bersama dengan kami, bergaul dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, tanya kepada Tuhan, konfirmasi dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan selalu ada bersama, menyelesaikan segala sesuatu bersama Tuhan, menghadapi masalah dengan Tuhan, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk senantiasa sadar, kami memiliki kesadaran yang otomatis akan kehadiran Tuhan, sehingga kami menghargai Tuhan, pribadi yang termulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Pak